Syiah ini memang kata guru-guru, Syiah ini lebih sesat daripada Wahabi. Adallu minal Wahabiyah. Di sisi apanya? Ya, kalau dengan Wahabi, sumber rujukan kita ini hampir sama. Al-Quran, kemudian hadis-hadisnya ya kitab standar yang 6, kitab-kitab hadis yang lain, sumbernya dari sahabat. Kalau Syiah ini, mereka di kitab-kitabnya kan gak mengakui Al-Quran yang ada di kitab-kitab mereka. Kemudian hadis-hadisnya versinya juga beda, bukan dari sahabat kan. Rekonstruksi hadis sendiri. Ya, hadis-hadis mereka yang banyak kan dari imam-imam Ahlul Bait yang diklaim imam Syiah, padahal mereka imam Sunni seperti Imam Ja'far Shadiq. Kami tidak mengetahui siapa guru-guru yang dimaksud oleh Pak Kiai, dan beliau juga tidak menjelaskan siapa mereka yang mengatakan bahwa Syiah lebih sesat dibandingkan Wahabi. Yang jelas, para ulama internasional telah mengakui Syiah sebagai salah satu mazhab Islam dan bukan aliran sesat, sebagaimana ini telah terrealisasi pada pertemuan di Yordania, tepatnya pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2005, yaitu Risalah Amman. Bagi yang ingin menjajaki, silakan membuka Google dan browsing risalah itu. Toh semua sudah terdata dengan rapi dan disediakan bagi mereka yang mau mengetahui serta mengupdate informasi. Selain itu, telah banyak ucapan dari para ulama kelas dunia yang menyatakan bahwa Syiah adalah salah satu mazhab yang diakui dan boleh dianut dalam Islam, yaitu tidak termasuk mazhab sesat. Sebagai contoh antara lain Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Ahmad Thayyib, di mana kita tahu bahwa Universitas Al-Azhar adalah kiblat umat Islam Sunni. Ketika beliau datang berkunjung ke Indonesia dan menjadi tamu Kemenag pada hari Senin 22 Februari 2016. Di saat itu beliau menyatakan bahwa umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah bersaudara dengan umat Islam dari golongan Syiah. Hal ini telah dimuat oleh website Kemenag. Silakan merujuk pada website di bawah ini. Begitu pula halnya dengan pernyataan dari Profesor Ali Jum'ah adalah mufti besar Mesir periode 2003 sampai 2013. إذا ونحن أهل السنة أردنا التوسعة ضممنا إلى هؤلاء الأربعة مذهب الجعفرية وهم الشيعة. إذن الشيعة مذهب من مذاهب المسلمين. Contoh lain adalah Dr. Ramadan Al-Buti yang menyerukan persatuan Ahlus Sunnah dan Syiah. أنا أقولها بصراحة، أنا إنسان سني المذهب وألقى الله عز وجل على هذه العقيدة، لكن أبدا لن يفرح العدو الذي رسم هذه الخطة بكلمة مني توقد نيران فتنة بيني وبين أخي الشيعي بشكل من الأشكال، على الرغم من الخلاف في مذهبي بشكل من الأشكال. هذا ما ينبغي لإخواننا أهل السنة أن يعرفوه، وهذا ما ينبغي لهم أن يفعلوه، والمأمول لإخواننا الشيعة أيضا أن يدركوا هذا الأمر، لأن المؤامرة ضد الفئتين. المؤامرة تتجه إلى ضرب هؤلاء بهؤلاء، أليس كذلك؟ ولنا قصة قابيل وهابيل. يوم قرر قابيل أن يقتل أخاه هابيل، ماذا قال له هابيل؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. إني أخاف الله رب العالمين. هذا موقفنا، نحن موقفنا موقف هابيل، والمأمول من إخواننا الشيعة أيضا أن يكون موقفهم موقف هابيل. ليس فينا، أرجو وأسأل الله أن لا يكون فينا قابيل بشكل من الأشكال. Adapun pernyataan Pak Kiai bahwa Syiah tidak mengakui Al-Quran yang ada sekarang, yang otomatis telah mengeluarkan Syiah dari Islam. Tuduhan ini telah kami jawab berulang-ulang di beberapa video.
Silahkan Pak Kiai membuka link berikut. Pernyataan lain dari Pak Kiai bahwa Syiah tidak bersandar kepada periwayatan sahabat. Ini merupakan hal yang tidak akurat dan kurang teliti, terutama pada referensi kitab-kitab Syiah, di mana banyak terdapat riwayat yang melalui jalur para sahabat Nabi. Sebagai contoh, dalam kitab Kamaluddin wa Tamamun Ni'mah, karya Syekh Soduk, salah satu ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Mu'assasah Al-A'lami, cetakan pertama tahun 1991, halaman 250. Syekh Soduk berkata, telah menyampaikan kepada kami ayahku yang berkata, telah menyampaikan kepada kami Sa'ad bin Abdullah, sampai kalimat dari Salman Al-Farisi, yaitu seorang sahabat Nabi. Kami tegaskan, Salman Al-Farisi seorang sahabat Nabi. Dia berkata, saya masuk menemui Nabi dan ketika itu Al-Husain bin Ali di atas paha beliau sallallahu alaihi wa alihi, dan seterusnya. Contoh lain, dalam kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Maktabah As-Saduq, halaman 206. Al-Kulaini berkata, setelah menyebutkan sanad, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, seorang sahabat Nabi, yang berkata, Rasulullah bersabda, dan seterusnya. Dalam kitab yang sama, halaman 57, Al-Kulaini berkata, setelah menyebutkan sanad dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, yang berkata, Rasulullah bersabda, dan seterusnya. Memang mazhab Syiah lebih banyak bersandar kepada periwayatan para imam Ahlul Bait karena mereka berpegang pada wasiat Nabi dalam riwayat yang panjang dan telah disahihkan dalam kitab Mir'atul Uqul, jilid 3, halaman 213, Maktabah Syamilah, oleh Al-Majlisi sebagai investigator kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, dan kami nukil bagian yang menjadi pembahasan saat ini. Dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Mansyuratul Fajr, cetakan pertama tahun 2007, halaman 172. Diriwayatkan dari Abu Bashir yang berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah alaihissalam, sampai kalimat, Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kalian dengan kitab Allah dan Ahlul Baitku. Sungguh aku telah meminta kepada Allah agar tidak memisahkan keduanya sampai datang kepadaku di telaga. Dan Allah memberikanku hal itu. Rasulullah juga bersabda, jangan kalian mengajarkan mereka, karena mereka lebih alim dari kalian. Sungguh mereka tidak akan mengeluarkan kalian dari pintu petunjuk, dan tidak akan memasukkan kalian ke dalam pintu kesesatan. Hadis senada tidak hanya diriwayatkan dalam kitab otoritatif kelompok Syiah saja, namun terdapat pula di dalam kitab dari kelompok Ahlus Sunnah seperti kitab Sahih Sunan At-Tirmizi yang disusun oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2000, halaman 542 sampai 543. Setelah menyebutkan sanad dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, saya melihat Rasulullah dalam hajinya ketika di Arafah, sementara beliau berkhutbah di atas untanya Al-Qaswa, dan saya mendengar beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian mengambil darinya, kami tegaskan, mengambil darinya, maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu Kitabullah dan Ahlul Baitku. Al-Albani berkata, sahih. Hadis Rasulullah yang memerintahkan agar kaum muslimin berpegang pada Al-Quran, yaitu Kitabullah dan Ahlul Baitnya, terdapat pula di dalam kitab-kitab mu'tabar dari kelompok Ahlus Sunnah, seperti Musnad Ahmad bin Hambal, Al-Mustadrak ala Sahihain, dan masih banyak lagi. Perlu dijadikan catatan, ketika kelompok Syiah menukil hadis dari kitab ulama Ahlus Sunnah, hal itu dilakukan agar kaum muslimin mengetahui bahwa hadis tersebut tidak hanya ada pada Syiah. Tujuan pemaparan
pemaparan hadis Ahlus Sunnah oleh kelompok Syiah adalah sebagai bentuk ilzam, yaitu agar hadis ini diyakini dan diamalkan pula oleh kaum muslimin. Terlebih jika status hadis ini berkualitas sahih. Adapun ucapan Pak Kiai yang menyatakan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq Imam Ahlus Sunnah, pernyataan itu sah-sah saja. Namun amat disayangkan, sebagian kritikus Sunni justru menilai dhaif pribadi Imam Ja'far As-Shadiq. Sebagaimana pada riwayat berikut ini. Dalam kitab Bahrud Dam, karya Ibn Mubarrid, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1992, halaman 35. Ibn Mubarrid berkata, di dalam biografi Ja'far bin Muhammad, yaitu Imam As-Shadiq, berkata Al-Maruzi, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentangnya, yaitu tentang Imam As-Shadiq. Dia menjawab, Yahya telah meriwayatkan darinya dan menilainya lemah. Kami tegaskan, Imam Ja'far As-Shadiq lemah. Dan Ahmad bin Hambal berkata di dalam riwayat Al-Maimuni, Ja'far bin Muhammad lemah hadisnya. Kami tegaskan, lemah hadisnya dan tidak akurat, yaitu dalam periwayatan. Dalam kitab Al-Kamil Fid Du'afa'ir Rijal, karya Ibn Adi Al-Jurjani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 555. Ibn Adi berkata, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, sampai kalimat, diriwayatkan dari Abu Bakar bin Iyashi. Ditanyakan kepadanya, mengapa engkau tidak mendengar hadis dari Ja'far bin Muhammad sedangkan engkau mengalami masa hidupnya? Abu Bakar bin Iyashi menjawab, kami pernah bertanya padanya tentang apa yang dia riwayatkan dari hadis-hadis. Apakah itu hal yang engkau dengar? Ja'far bin Muhammad menjawab, bukan, akan tetapi itu hanyalah riwayat yang kami riwayatkan dari ayah-ayah kami. Di sini sangat jelas bahwa Abu Bakar bin Iyashi tidak mengambil riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Seakan-akan hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang telah dinyatakan Pak Kiai. Telah mengabarkan kepada kami Ibn Hammad, telah mengabarkan kepada kami Soleh bin Ahmad, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Al-Madini bahwa Yahya bin Sa'id, salah satu tokoh ulama Ahlus Sunnah, telah ditanya tentang Ja'far bin Muhammad. Dia menjawab, dalam diriku ada sesuatu tentang dia. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau Mujalid? Yahya berkata, Mujalid lebih aku sukai dibandingkan dirinya. Kami tegaskan, Mujalid lebih aku sukai dibandingkan Imam Ja'far As-Shadiq. Sampai kalimat, Mas'ab berkata, sesungguhnya Malik bin Anas tidaklah meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad sampai merujuk terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh. Jika pemirsa perhatikan baik-baik, pernyataan dari Yahya bin Sa'id tadi bahwa dia lebih menyukai sosok Mujalid dibandingkan Imam Ja'far As-Shadiq. Sekarang mari kita lihat siapakah Mujalid tersebut. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Islami, halaman 39 sampai 40. Ibn Hajar berkata, Mujalid bin Sa'id bin Umair, sampai kalimat, berkata Al-Bukhari, Yahya bin Sa'id telah mendoifkannya dan Ibn Mahdi tidak mengambil riwayatnya. Sampai kalimat, berkata Ibn Al-Madini, aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id tentang Mujalid. Dia menjawab, di diriku ada sesuatu akan halnya. Ternyata penilaian para ulama tentang sosok Mujalid seperti yang pemirsa dengar. Namun yang disayangkan, terdapat ulama yang menyukainya dibandingkan Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan yang lebih aneh lagi, Imam Malik sendiri pun harus merujuk terlebih dahulu kepada tokoh yang lain sebelum mengambil riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Karena itu perlu diteliti dan dipertimbangkan kembali. Apakah benar bahwa Imam Ja'far As-Shadiq merupakan rujukan sebagaimana 4 imam mazhab Ahlus Sunnah? Yang sangat mengejutkan, terdapat pernyataan dari Imam Az-Zahabi tentang sikap Imam Al-Bukhari terhadap Imam Ja'far As-Shadiq. Dalam kitab Mizanul I'tidal, karya Az-Zahabi, jilid 1,
yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 414. Az-Zahabi berkata, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain Al-Hashimi, Abu Abdillah, seorang dari para imam terkemuka, soleh, jujur, dan besar kedudukannya, yang tidak dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari. Kami tegaskan, Imam Al-Bukhari tidak menjadikan Imam Ja'far As-Shadiq sebagai hujjah. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa sekelas Imam Ja'far As-Shadiq yang telah dipuji oleh Az-Zahabi, namun Imam Al-Bukhari tidak menjadikan beliau sebagai hujjah? Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, jilid 6, yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 91. Az-Zahabi berkata, Sufyan, yaitu bin Uyainah, berkata, apabila kami melihat seorang pencari hadis yang terselubungi oleh 3 orang, kami akan mentertawakannya. 3 orang itu adalah Rabi'ah, Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm, dan Ja'far bin Muhammad. Dikarenakan mereka itu tidak mapan di dalam hadis, kami tegaskan, Imam Ja'far As-Shadiq tidak mapan di dalam hadis. Yang jadi pertanyaan, di mana pengakuan para ulama terhadap Imam Ja'far As-Shadiq yang menurut Pak Kiai bahwa beliau sebagai imam Ahlus Sunnah? Nyatanya masih ada para ulama yang menolak hadis Imam Ja'far As-Shadiq. Di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, karya Ibn Abi Hatim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9, cetakan pertama tahun 1953, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 25. Diriwayatkan dari Umar bin Hafiz bin Ghiyath, Al-Fadl bin Rabi menuliskan surat kepada ayahku yang isinya, jangan engkau meriwayatkan hadis dari Ja'far bin Muhammad, yaitu Imam As-Shadiq. Aku, yaitu Umar, berkata kepada ayahku, Abul Bahtari di Baghdad telah meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad hal-hal aneh, namun dia tidak dilarang. Ayahku menjawab, wahai putraku, yang berdusta atas Ja'far bin Muhammad, mereka tidak memperdulikannya, sedangkan yang jujur atas Ja'far, mereka tidak takjub padanya. Artinya memang Imam Ja'far As-Shadiq sendiri tidak dijadikan hujjah periwayatannya. Karena perawi jujur pun yang meriwayatkan dari beliau tidak membuat takjub ulama hadis saat itu. Ini merupakan bukti bahwa tidak semua para ulama di masa Imam Ja'far As-Shadiq menjadikan beliau sebagai imam. Dan ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Kiai